Setelah acara mengharu biru itu berakhir, Tuan Marcelo mengutarakan keinginannya kepada Sarah. Mewakili Marvel dan Melvin melamar Shakila dan Aira untuk menjadi istri mereka. Kami sudah membicarakan masalah ini kepada ayah dan ibu angkat mereka dan mereka menyetujuinya. Dan hari ini, aku ingin menanyakan hal yang sama karena di sini kamu adalah ibu kandung dari kedua gadis ini, ucap Marcelo dengan wajah penuh harap menatap Sarah. Sarah pun tersenyum kemudian merangkul kedua gadis yang sedang duduk di samping kiri dan kanannya. Bagaimana, nak? Shakila dan Aira tersenyum sambil menganggukkan kepala mereka. Sarah pun kembali menatap Tuan Marcelo dan Marissa yang kini duduk di hadapannya. Kamu dengar sendiri, kan, Tuan Marcelo? Mereka menerimanya. Dan aku sebagai ibunya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat mereka. Marcelo dan Marissa saling melempar senyum. Syukurlah, akhirnya semuanya beres dan aku pun lega sekarang, ucap Marcelo. Tak terasa sore pun menjelang, Tuan Marcelo beserta rombongannya berpamitan kepada Dylan dan Sarah sebelum mereka kembali ke mansion. Sedangkan Shakila dan Aira memutuskan menginap di kediaman Dylan. Maria nginap juga ya, Dad? Pinta Maria sambil memelas kepada sang dedi. Maria janji bisa jaga diri, kok. Lagi pula di sana, kan ada Kak Shakila sama Kak Aira juga, lanjut gadis itu. Dylan hanya bisa tersenyum kecut sambil mengelus tengkuknya saat menyaksikan Nona Kitty-nya merengek kepada Tuan Marcelo. Tidak. Ketus Marcelo sembari menarik tangannya menuju mobil mereka. Shakila dan Aira menginap di sini karena mereka ingin berkumpul bersama ibu mereka. Lah, kamu? Ngapain kamu mau menginap di sini? Gerutu lelaki tua itu sambil mendorong pelan tubuh putrinya masuk ke dalam mobil. Kan ada Om Dylan di sana, jawab Maria sambil tersenyum konyol. Pletak. Au. Pekik Maria karena satu sentilan mendarat sempurna di keningnya walaupun sebenarnya tidak sakit. Ia mengelus keningnya sambil memasang wajah masam. Sedangkan sang dedi tidak peduli dengan ekspresinya saat itu. Akhirnya mobil-mobil mewah yang tadinya terparkir rapi di halaman depan kediaman Dylan, melaju meninggalkan tempat itu. Sepeninggal keluarga Tuan Marcelo, Dylan duduk sendirian di ruang kerjanya sambil menatap laptop yang masih menyala tepat di hadapannya. Sementara Sarah dan kedua anak gadisnya sedang asik berbincang-bincang di dalam kamar mereka. Tuan Damian Kenneth, gumamnya sambil mengetik nama tersebut di pencarian. Tidak butuh waktu lama keluarlah foto serta setumpuk berita tentang lelaki itu. Dengan wajah serius, Dylan menatap foto lelaki itu satu persatu. Setelah puas memperhatikan foto Tuan Damian, kini ia mulai membaca berita-berita tentang lelaki itu. Dylan menggelengkan kepala setelah tahu bahwa lelaki itu sering terlibat skandal dengan para artis yang pernah bekerja sama dengannya. Dylan menghembuskan napas panjang kemudian menyandarkan punggungnya di sandaran kursi kesayangannya. Semoga sifat buruk Tuan Damian tidak menurun kepada siapapun. Kelakuan lelaki itu benar-benar menjijikkan, gumam Dylan. Keesokan harinya. Hari ini aku ingin pergi sebentar. Kalian tetaplah di sini dan temani ibu kalian, ucap Dylan kepada Shakila dan Aira yang masih menikmati sarapan mereka. Ini pertama kalinya bagi Dylan, sarapan bersama kakak dan kedua keponakannya itu. Baik, Om, sahut keduanya. Sarah menautkan kedua alisnya sambil memperhatikan wajah Dylan dengan seksama. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Dylan saat itu. Sebenarnya kamu mau kemana, Dylan? Tanya Sarah penuh selidik. Ke suatu tempat, Kak. Ada sesuatu yang sangat penting, yang harus aku kerjakan. Setelah menyelesaikan sarapannya, Dylan pun bergegas menuju mobil setelah berpamitan kepada Sarah dan kedua keponakannya. Sarah terus memperhatikan Dylan yang kini masuk ke dalam mobil bahkan hingga lelaki itu memacu benda tersebut keluar dari halaman rumahnya. Kenapa, Mom? Tanya Aira kepada Sarah yang masih mematung di tempatnya berdiri. Entah mengapa Mommy rasa ada sesuatu yang tidak beres pada om kalian. Tapi semoga dia baik-baik saja, sahut Sarah. Sementara itu, karena ujian akhir sekolah sudah selesai dan tinggal menunggu hasilnya, Maria memilih mengunjungi Dylan daripada menghabiskan waktu bersama teman-teman di sekolahnya. Ia melajukan motor kesayangannya menuju kediaman Dylan dan berharap lelaki itu belum berangkat bekerja. Di saat Dylan memacu mobilnya keluar dari halaman rumahnya, ia tidak menyadari bahwa saat itu Maria baru saja tiba di sana.
Beruntung gadis itu melihatnya dan segera mengikuti mobil Dylan dari belakang. "Itu Om Dylan, kan? Mau kemana dia pagi-pagi begini?" gumam Maria sambil terus memperhatikan mobil berwarna hitam yang terus melaju jauh di depannya. Beberapa kali Maria menekan klakson, berharap Dylan mendengar dan menghentikan laju mobilnya. Namun, lelaki itu tidak juga berhenti. Malah sebaliknya, Dylan semakin memacu kecepatan mobilnya. "Aduh, Om ini kenapa sih?" gurutu Maria karena kesusahan mengejar mobil lelaki itu. Setelah beberapa saat, Dylan menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah rumah mewah. Maria sempat kehilangan jejak Dylan, tetapi gadis itu tidak menyerah dan terus mencari keberadaan lelaki itu. Seorang penjaga keamanan di tempat itu menghampiri Dylan yang sedang berdiri di depan pintu gerbang. "Cari siapa?" ucap lelaki itu dengan nada ketus. Wajah Dylan terlihat memerah dan tangannya pun kini mengepal dengan sempurna. "Sang pemilik rumah." "Bukak! Buk!" Hantaman bertubi-tubi mendarat di wajah dan tubuh penjaga keamanan tersebut. Setelah penjaga keamanan tak lagi berkutik, Dylan segera memasuki bangunan mewah yang berdiri tepat di hadapannya. "Ah, kenapa Om Dylan menghajar orang itu?" pekik Maria dengan mata membulat sempurna. Maria yang baru saja tiba di tempat itu, begitu shock melihat Dylan tiba-tiba saja menyerang lelaki itu dengan membabi buta seperti orang yang sedang kesurupan. Dengan tubuh bergetar Maria memarkirkan motornya kemudian dengan cepat menyusul Dylan yang sudah memasuki bangunan megah itu. Maria bahkan sampai lupa melepaskan helm Hello Kitty yang masih melekat di kepalanya. "Aduh, ada apa lagi ini? Jangan katakan bahwa ini adalah rumahnya Tuan Damian. Lelaki jahat yang diceritakan oleh Nyonya Sarah kemarin." gumam Maria sembari melangkahkan kakinya menyusuri ruangan demi ruangan, mencari keberadaan Dylan. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba Maria mendengar suara ribut-ribut dari sebuah ruangan. Maria yakin Dylan ada di sana dan dengan langkah cepat, Maria menuju ruangan itu. Benar saja, Maria melihat Dylan sedang berdiri di hadapan seorang laki-laki yang mungkin seumuran dengan Tuan Riyad, opanya Maria. Lelaki itu nampak kebingungan karena tiba-tiba saja Dylan masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu dengan bibir bergetar. Dylan kembali tersenyum sinis sambil menatap lelaki itu dengan penuh kebencian. "Aku adalah adik dari seorang wanita yang pernah kamu siksa hingga akhirnya ia kehilangan ingatannya. Dan lebih parahnya lagi, kamu sudah memisahkan dia dengan kedua bayi kembarnya, yang merupakan darah dagingmu sendiri. Apa kamu masih ingat dengan dosa besarmu itu? Atau kamu sudah lupa karena saking banyaknya dosa yang sudah kamu lakukan selama ini?" tutur Dylan dengan wajah memerah. Lelaki tua itu membulatkan matanya. Tentu saja ia ingat kejadian itu, di mana Sarah pernah menjadi tawanan serta budak untuk melampiaskan hasratnya. Jadi kamu?" "Ya, aku adalah adiknya Sarah. Wanita yang dulu kamu perlakukan dengan semena-mena." Dylan menghampiri lelaki itu kemudian memukulnya. "Buk! Ampun! Jangan sakiti aku," lirih Tuan Damian sambil menangkupkan kedua tangannya. "Aku yakin kakakku pun sering mengucapkan hal itu kepadamu dan aku yakin kamu pasti tidak mempedulikannya. Benar, kan, Buk?" Satu tamparan kembali mendarat di wajah lelaki itu hingga hidungnya mengeluarkan darah segar. "Maafkan aku. Aku berjanji padamu, aku akan mempertanggungjawabkan semua kesalahanku," ucap Tuan Damian dengan mata berkaca-kaca. "Kemana saja kamu selama 20 tahun ini, Tuan Damian? Hingga baru sekarang kamu berpikir untuk mempertanggungjawabkan kesalahanmu?" "Buk!" Tuan Damian pun jatuh tersungkur tepat di bawah kaki Dylan. Dylan meraih tubuh lelaki itu kemudian menariknya hingga Tuan Damian berdiri di hadapannya dengan wajah membiru. Tuan Damian masih saja meminta maaf kepada Dylan, tetapi Dylan sudah menutup mata hatinya untuk memberi kesempatan kepada lelaki itu. Penderitaan yang dialami oleh kakaknya tidak sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan oleh lelaki itu. Tepat di saat itu, ada beberapa orang bodyguard Tuan Damian datang untuk menyelamatkannya. Para bodyguard itu langsung mengerubuti Dylan kemudian terjadilah perkelahian sengit. Melihat ada kesempatan, Tuan Damian mencoba menyelamatkan diri dengan kabur dari ruangan itu. Ia sempat bertatap mata dengan Maria yang masih mematung di tempatnya berdiri dengan tubuh bergetar hebat. Namun, Tuan Damian tidak mempedulikan Maria yang menatapnya dengan wajah memucat.
Yang terpenting baginya sekarang adalah kabur dan menyelamatkan dirinya dari amukan Dylan. Maria ingin berteriak dan memberitahu Dylan tentang Tuan Damian yang mencoba kabur. Namun, karena saking ketakutannya suara Maria tidak bisa lolos dari tenggorokannya. Suaranya tercekat dan ia hanya bisa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ah, sialan! Batinnya. Tiba-tiba saja Maria melepaskan helm kesayangan yang sejak tadi melekat di kepalanya. Tanpa pikir panjang Maria melemparkan helmnya ke arah Tuan Damian dan naasnya helm itu telak mengenai kepalanya hingga lelaki itu jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Maria berteriak histeris. Ketakutannya semakin menjadi setelah melihat Tuan Damian jatuh pingsan akibat perbuatannya. Maafkan aku, Tuan. Aku refleks, pekik Maria sembari melangkahkan kakinya menghampiri Tuan Damian. Maria meraih helm kesayangannya yang tergeletak tak jauh dari tubuh lelaki itu dengan wajah cemas. Ah, syukurlah. Helm kesayanganku tidak apa-apa, gumamnya sambil mengecek kondisi helm kesayangannya. Sementara itu, perkelahian sengit yang terjadi di ruang pribadi Tuan Damian dimenangkan oleh Dylan. Walaupun ia juga mendapatkan beberapa luka lebam di wajahnya akibat pukulan dari para bodyguard yang kini sudah terkapar. Dylan berbalik dan berniat mencari keberadaan Tuan Damian yang melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, Dylan melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu. Namun, baru beberapa langkah dari pintu keluar, mata Dylan membulat sempurna ketika menyaksikan Nona Kitty-nya juga berada di tempat itu sambil memeriksa keadaan helmnya. Maria, sedang apa kamu di sini? Pekik Dylan seraya menghampiri gadis itu. Aku mengikutimu, Om, lirihnya. Ya, Tuhan. Dylan menepuk jidatnya kemudian meraih tangan gadis itu dan membawanya keluar dari rumah mewah tersebut. Bagaimana dengan lelaki tua itu? Aku sudah melemparnya dengan helm hingga ia tidak sadarkan diri. Bagaimana jika ia meninggal? Bisa-bisa Maria di penjara, Om. Tutur Maria dengan tubuh yang masih bergetar. Dylan hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak habis pikir kenapa gadis itu juga muncul di sana. Om, apa lelaki tua itu baik-baik saja? Tanya Maria yang masih cemas. Sudah, tidak usah kamu pikirkan. Dia tidak akan semudah itu mati karena dosanya yang begitu banyak. Dylan memperhatikan Maria dengan seksama, dari ujung kepala hingga ujung kaki kemudian membolak-balikkan tubuh gadis itu, hingga Maria merasa kebingungan. Ish, Om kenapa sih? Hanya memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Aku tidak ingin Tuan Marcelo memarahiku karena anak gadis kesayangannya lecet, sahut Dylan. Maria terkekeh pelan. Bukan Maria yang lecet, Om. Tetapi lelaki tua itu, aku yakin sekali kepalanya pasti lecet akibat timpukan superku. Dylan kembali menggelengkan kepalanya. Aku tidak habis pikir, bagaimana kamu bisa berada di tempat ini, Maria? Perasaan aku berangkat sendirian, kenapa tiba-tiba ada kamu di sini? Kamu itu udah seperti, Dylan menghentikan ucapannya. Jangan bilang Maria seperti hantu, ya? Sahut Maria dengan mata membulat menatap lelaki itu. Ah, sudahlah. Sebaiknya aku menghubungi Meg. Aku membutuhkan bantuannya sekarang. Dylan meraih ponselnya kemudian menghubungi Meg dan meminta asistennya itu untuk menyusulnya ke kediaman Tuan Damian dengan membawa serta polisi bersamanya. Setelah selesai bicara bersama asistennya itu, Dylan pun mengembalikan ponselnya ke dalam saku celana. Jadi benar, lelaki tua itu adalah Tuan Damian? Lelaki yang sudah berbuat jahat kepada kakakmu? Tanya Maria sambil memperhatikan wajah kusut Dylan. Ya, lelaki bajingan yang merupakan ayah kandung kedua keponakanku, Sakila dan Aira, kesal Dylan sambil mendengus kesal. Maria memperhatikan wajah kesal Dylan tanpa berkedip sedikit pun dan ia melihat pelipis lelaki itu terluka dan lukanya masih mengeluarkan darah walaupun tidak banyak. Wajahmu terluka, Om. Sini, biar Maria bantu bersihkan lukanya. Maria meraih tas ransel yang memang sejak tadi menempel di punggung gadis itu. Maria merogoh isi ransel tersebut dan akhirnya ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah tisu dan plester luka yang memang selalu ia bawa kemana-mana. Dylan memperhatikan benda apa yang diambil oleh Maria dan ternyata tebakan Dylan benar 100%. Sebuah tisu dan plester luka warna-warni dengan motif berbeda-beda. Sudah kuduga, ucap Dylan dalam hati.
Menunduklah, titah Maria kepada Dylan karena ia kesusahan menggapai wajah lelaki itu. Dylan tersenyum tipis dan ia pun mendudukkan tubuhnya agar si Nona Kitty bisa melakukan keinginannya. Perlahan, Maria membersihkan noda darah yang masih keluar dengan menggunakan tisu, kemudian setelah itu ia pun memasangkan salah satu plester luka miliknya ke pelipis Dylan. Emuah. Satu ciuman mendarat di pelipis Dylan yang baru saja ia kasih plester luka sambil tersenyum hangat. Dylan pun membalas senyuman gadis itu seraya membelai pipi mulusnya. Tidak butuh waktu lama, Meg tiba di tempat itu bersama beberapa anggota polisi. Setelah mendapatkan laporan dari Meg, mereka pun dengan sigap menindak Tuan Damian. Tuan Damian digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tenang saja, Dylan. Aku pastikan lelaki itu mengakui semua perbuatan jahatnya kepada kakakmu. Dan dia harus menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan yang sudah ia lakukan, tutur salah satu polisi yang mengepalai penangkapan Tuan Damian. Yang juga merupakan salah satu sahabat Dylan ketika masih duduk di bangku SMA. Terima kasih banyak, teman. Aku berhutang banyak padamu. Oh ya, kenalkan ini tunanganku, Maria. Dengan bangga Dylan memperkenalkan Maria kepada sahabatnya. Lelaki itu menaikkan alisnya sambil menatap Maria yang terlihat sangat menggemaskan. Ia mengulurkan tangannya kepada Maria dan memperkenalkan dirinya kepada gadis itu. Selamat ya, Dylan. Jangan lupa undangannya. Tentu saja, undangan pernikahan kami pasti akan meluncur dengan sempurna ke tanganmu, sahut Dylan dengan wajah semeringah. Lelaki itu menepuk pundak Dylan pelan sambil menggoda lelaki itu. Sudah lama kita tidak bertemu dan setelah kita bertemu, aku begitu shock melihat dirimu, Dylan. Kamu nampak berubah. Polisi itu mengulum senyum sambil menutup mulutnya dengan tangan. Dylan nampak bingung. Ia tidak tahu apa yang berubah pada dirinya. Aku berubah? Benarkah, berubah seperti apa? Apa aku terlihat lebih keren sekarang? Sahut Dylan dengan sambil tersenyum lebar. Maaf, mengecewakanmu, teman. Tapi, sebenarnya bukan itu. Kamu terlihat lebih manis dan menggemaskan sekarang. Apalagi dengan stiker luka yang lucu itu, sahut lelaki itu sembari melangkahkan kakinya menjauh dari Dylan. Meg yang berdiri tak jauh dari mereka pun mendengar ucapan polisi tersebut. Ia tertawa pelan sambil menundukkan kepalanya. Dylan menekuk wajahnya dengan sempurna seraya menyentuh plester luka yang baru saja diberikan oleh Maria. Dan ia sama sekali tidak tahu seperti apa motif plester luka tersebut. Bagus. Gumam Dylan. Setelah para polisi yang membawa Tuan Damian kembali, Meg pun segera kembali ke kantor. Sekarang tinggal Dylan dan Maria yang masih berada di depan kediaman Tuan Damian. Sebaiknya kita pulang dan aku akan mengantarkanmu kembali, ucap Dylan sembari membuka pintu mobilnya dan mendorong pelan tubuh gadis itu memasuki mobilnya. Lah, motorku bagaimana, Om? Tanya Maria cemas. Perintahkan saja anak buah dedimu untuk menjemputnya. Siapa juga yang suruh kamu mengikutiku hingga ke tempat ini, sahut Dylan. Setahun kemudian. Bagaimana Shakila? Kamu mau, kan? Tanya Aira dengan mata membesar menatap kembarannya itu. Shakila terlihat bingung, beberapa kali ia mengusap tengkuknya. Bagaimana kalau mereka salah pilih? Bagus dong kalau begitu. Itu artinya mereka harus menahan hasrat mereka satu malam lagi, sahut Aira sambil tergelak. Shakila memperhatikan Aira yang masih tergelak sambil terus berpikir. Hingga akhirnya ia pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum licik. Oke, baiklah. Nah, begitu dong. Itu baru saudariku, ucap Aira sambil merangkul tubuh Shakila. Tiba-tiba dari balik pintu, Sarah muncul dan menghampiri kedua putri kembarnya sambil menggelengkan kepalanya pelan. Astaga, kalian ini. Tuan Yu sudah menunggu kalian di bawah dan ternyata belum juga siap. Pekik Sarah. Shakila dan Aira tersenyum kecut sambil menatap sang ibu yang terlihat kesal dengan ulah mereka. 5 menit lagi, Mom. Ya, kan, Shakila, ucap Aira sembari menyikut Shakila yang tidak mungkin membuka suaranya, terlebih kalau mominya sedang kesal. Shakila menganggukkan kepala dengan cepat tanpa membuka mulutnya sedikit pun. Akhirnya Sarah mengalah kemudian keluar dari kamar itu. Sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, Sarah kembali mengingatkan Shakila dan Aira. Ingat, 5 menit. Siap, Mommy.
jawab gadis itu serempak. Kedua gadis itu dengan tergesa-gesa mempersiapkan barang-barang keperluan yang akan mereka bawa ke mansion Tuan Marcelo. 5 menit kemudian. Ayo, Shakila. Kamu itu kayak siput, lamban. Seru Aira sembari berlari kecil menuruni anak tangga dan meninggalkan Shakila yang melangkahkan kakinya satu persatu dengan santainya. Duluan aja, lagi pula Dedio pasti akan tetap menungguku. Aku kan putri kesayangannya, sahut Shakila. Heh, dasar sombong. Seru Aira sambil mencebikkan bibirnya. Nah, itu mereka, Tuan Yo. Maaf, karena mereka Anda harus menunggu lama di sini, ucap Sarah yang merasa tidak nyaman karena kedua putrinya sudah menyusahkan lelaki itu. Tidak masalah, Nyonya Sarah. Lagi pula aku sudah terbiasa dibuat susah oleh kedua gadis ini, sahut Tuan Yo sambil tersenyum hangat menyambut kedatangan Shakila dan Aira. Shakila segera menghambur ke pelukan Tuan Yo dan segera disambut oleh lelaki itu. Baru seminggu kita tidak bertemu, rasanya sudah hampir 1 bulan tidak melihat wajah dediku yang tampan ini, ucap Shakila. Aira memutarkan bola matanya. Mulai lagi, gumamnya. Ya, sudah. Ayo, Tuan Marcelo dan Nyonya Marisa sudah menunggu kedatangan kalian. Setelah berpamitan kepada Sarah, Tuan Yo dan kedua gadis kembar itu pun segera berangkat menuju mansion Tuan Marcelo. Setibanya di sana, kedua gadis kembar itu membulatkan mata mereka. Mansion Tuan Marcelo mendadak berubah 100%. Di halaman mansion yang luas itu terdapat 3 buah singgasana yang akan mereka tempati. Marvel dan Shakila, Melvin dan Aira, dan tak ketinggalan pasangan fenomenal, Dylan dan Maria. Tuan Marcelo sengaja menyatukan acara pernikahan mereka bertiga agar permintaan, nyeleneh, Maria tersamarkan dengan adanya pasangan pengantin kembar. Ya, walaupun secara keseluruhan tidak benar-benar tersamarkan. Kucing-kucing fenomenal Jepang itu tetap menjadi pusat perhatian orang-orang. Apalagi Maria bersikeras meminta pelaminannya berada di tengah-tengah. Tuan Marcelo berdiri sambil bertolak pinggang menatap singgasana milik Maria. Ia memijit pelipisnya sambil bergumam. Ya ampun. Biar bagaimanapun tetap Maria lah yang akan menjadi pusat perhatian besok hari. Marisa terkekeh pelan sambil memeluk lelaki itu. Sudahlah, terima saja nasib kita, Dat. Momi, panggil Shakila yang baru saja tiba di tempat itu bersama Aira dan Tuan Yo. Wah, kedua menantu Momi sudah tiba rupanya. Seru Marisa sambil tersenyum lebar. Ia memeluk Shakila dan Aira secara bergantian. Kemudian menuntun kedua gadis itu memasuki mansion. Kini tinggal Yo dan Marcelo yang berada di sana. Yo, orang-orangmu sudah siap, kan? Aku ingin besok penjagaan lebih diperketat lagi. Aku tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ucap Tuan Marcelo. Ya Tuan, semua sudah beres dan para bodyguard pun sudah siap dengan tugas-tugas mereka. Baguslah kalau begitu. Marcelo menepuk pelan pundak Tuan Yo kemudian melangkah memasuki mansion. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pernikahan ketiga anak Tuan Marcelo dilaksanakan pada hari ini secara bersamaan. Dua pasangan pengantin kembar, Marvel dan Melvin serta putri bungsu mereka, Maria Silvana Alexander yang kini usianya sudah mencukupi syarat, yaitu 19 tahun. Seluruh keluarga besar mereka berkumpul. Baik itu keluarga besar Tuan Marcelo maupun keluarga besannya. Benar saja, hari ini yang menjadi pusat perhatian para tamu undangan adalah sebuah pelaminan yang berbeda dari dua pelaminan lainnya. Yang letaknya tepat di tengah-tengah dengan warna dominan, biru langit, baby pink dan putih. Dan jangan lupakan banyaknya pernak-pernik kucing Jepang fenomenal yang menghiasi setiap sisi dan sudut pelaminan tersebut. Setiap orang yang melihatnya, menampakkan ekspresi berbeda-beda. Ada yang nampak bingung, terkejut dan merasa lucu. Namun, banyak juga yang berdecak kagum karena mereka salut pada mempelai pria yang bersedia duduk di sana. Tidak berselang lama, para pengantin pun tiba kemudian menempati pelaminan mereka masing-masing. Marvel dan Shakila di samping kanan dan di samping kiri ada pasangan Melvin dan Aira. Serta di tengah-tengah mereka, ada pasangan Dylan dan Maria. Sekarang kamu percaya, kan? Aku tidak minta yang aneh-aneh, hanya dekorasinya saja tapi pakaianmu, semuanya aman. Ucap Maria dengan setengah berbisik kepada Dylan yang berdiri dengan gagahnya di samping gadis itu. Ya, aku percaya.
Tapi, apa kamu percaya bahwa sebentar lagi orang-orang akan mengubah panggilannya kepadaku? Aku yakin sekali teman-temanku akan memanggilku dengan sebutan Tuan Emon, atau mungkin Dilanemon, sahut Dilan sembari melemparkan senyum kepada sahabat-sahabatnya yang sedang memperhatikan dirinya sambil tersenyum konyol. Dilanemon. Wah, panggilan yang menggemaskan. Bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan itu? Tanya Maria sambil memperhatikan ekspresi wajah Dilan yang terlihat manyun. Tidak. Jawabnya.